Cerita diawali dengan Shoyan dan Feng Qing'er yang berada di posisi mereka masing-masing. Akhirnya pertarungan puncak untuk menentukan siapakah jenius terbaik di generasi muda itu akan segera dimulai. Sebuah badai Douqi bercampur kilatan petir melonjak dari tubuh Feng Qing'er dan segera menyebar ke seluruh arena pertarungan. Harus diakui bahwa bakat pelatihan Feng Qing'er sangatlah tinggi. Dia bahkan mampu menyatukan dua afinitas Douqi yang berbeda. Perpaduan dari afinitas angin dan petir benar-benar menghasilkan daya hancur yang sangat kuat dan jauh melebihi pelatihan Douqi biasa. Tidak heran, Feng Qing'er mampu bersaing dengan para ahli yang jauh lebih kuat darinya. Hal ini serupa dengan metode yang digunakan oleh Shoyan. Hanya saja Shoyan memadukan api surgawi dengan Douqi miliknya. Meskipun Shoyan memiliki beberapa teknik Dou kelas tinggi, termasuk dengan mantra api, tapi jika dibandingkan dengan Feng Qing'er yang memiliki dukungan dari fraksi besar seperti Pavilion Fenglei, jelas dia akan kalah dalam hal metode pelatihan. Sementara Shoyan masih terjebak dalam pikirannya, selendang warna-warni milik Feng Qing'er tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerangnya. Meskipun Shoyan berhasil menghindari serangan ini dengan mudah, dia menyadari bahwa serangan tersebut tidak sesederhana seperti penampilannya. Jika ahli setingkat Do Hoang terkena serangan itu, kemungkinan mereka akan langsung mengalami luka serius. Setelah beberapa aksi tukar-menukar serangan, Shoyan akhirnya berhasil menemukan celah dan melancarkan serangan balik dengan bantuan api surgawi miliknya. Namun di saat yang bersamaan, Feng Qing'er tiba-tiba menarik selendangnya dan menciptakan serpihan kain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, serpihan kain itu berputar dan menyerbu Shoyan dari segala penjuru arah. Beruntung Shoyan sempat bereaksi dan segera mengaktifkan teknik 6 penguasa untuk membentuk sebuah pertahanan mutlak. Meskipun pertahanan ini sangatlah kuat, semua orang bisa menyaksikan bahwa Shoyan tampaknya mulai terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Feng Qing'er. Setelah benturan terjadi cukup lama, serpihan kain petir yang menyerbu Shoyan menunjukkan sebuah fluktuasi Douqi yang sangat besar dan perlahan berubah menjadi seekor pinik warna-warni yang berukuran lebih dari 100 kaki. Sesaat kemudian, Feng Qing'er memberikan setetes darah miliknya ke dalam pinik tersebut. Begitu tetesan darah memasuki tubuhnya, pinik warna-warni itu tampak menjadi hidup dan jauh lebih liar dari sebelumnya. Feng Qing'er yang melayang di langit lalu mengaktifkan salah satu teknik terkuat dari Pavilion Fenglei yang bernama Wind Killing Finger. Sebuah pilar energi melonjak dari mulut pinik warna-warni yang ia ciptakan. Dengan ekspresi angkuh, Feng Qing'er yakin bahwa serangan ini sudah cukup untuk mengambil nyawa Shoyan. Kejadian di atas arena itu membuat ekspresi Feng Xunxi berubah menjadi serius. Li Xunxi yang menyadari hal ini pun sontak waspada dan bersiap untuk bertindak jika Feng Xunxi ikut campur dalam pertarungan tersebut. Di saat ketegangan terus menyebar di seluruh arena, pertahanan Shoyan perlahan runtuh dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun di saat yang bersamaan, semua orang bisa melihat sebuah teratai api hijau giok tiba-tiba muncul dan menari di telapak tangan Shoyan. Sementara itu, pilar energi di mulut pinik warna-warni semakin memadat dan akhirnya melesat bagai sinar laser hingga bertabrakan dengan teratai api milik Shoyan. Gesekan yang terjadi menimbulkan retakan dimensi di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh tatapan mata benar-benar terfokus ke arah benturan tersebut. Meskipun sinar laser sangatlah kuat, mereka bisa melihat bahwa teratai api giok milik Shoyan jauh lebih mendominasi. Setelah gesekan terjadi lebih dari 2 menit, sinar laser itu pun perlahan meredup dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Semua orang yang hadir mengerti seberapa kuat teknik Wind Killing Finger yang dimiliki oleh Feng Qing'er. Namun siapa sangka, teknik tersebut akan dikalahkan oleh sebuah teratai api yang belum pernah muncul di daratan tengah sebelumnya. Feng Xunxi yang awalnya tegang, kini merasa tenang setelah melihat kemampuan Shoyan. Namun dia sangat penasaran dengan teratai api yang diciptakan oleh Shoyan itu. Bagaimanapun dia jelas mengetahui bahwa Yolou tidak pernah memiliki apalagi sampai melatih teknik tersebut. Di sisi lain, para jenius lainnya tampak terkejut dan tidak bisa mempercayai bahwa Shoyan mampu mematahkan salah satu teknik terkuat dari Pavilion Fenglei. Hal ini membuktikan bahwa Shoyan memang jauh lebih kuat dari mereka semua. Sementara itu,
Teratai api hijau giok yang melayang di langit tampak berputar lebih cepat dan terus menerjang ke arah Feng Qing'er. Feng Qing'er yang melayang di langit segera menarik pinik api warna-warni di hadapannya dan membentuk sebuah penghalang. Begitu teratai api hijau giok menyentuh penghalang tersebut, ledakan maha dahsyat yang tercipta dari gabungan api surgawi itu seketika melonjak dan menyebar ke seluruh cakrawala. Daya hancur yang dihasilkan dari riak energi itu secara alami membuat penghalang di sekitar Feng Qing'er mulai retak dan akhirnya hancur. Alhasil, pinik warna-warni dan Feng Qing'er yang tersembunyi di dalamnya pun terlempar jauh ke belakang. Meskipun Feng Qing'er berhasil menghindari luka fatal dari gelombang api tersebut, semua orang bisa melihat bahwa kondisinya saat ini terlihat cukup menyedihkan. Kerugian ini membuat Feng Qing'er benar-benar murka dan bersumpah akan membalas Xiaoyan. Sesaat kemudian dia berteriak dan mengaktifkan sebuah teknik yang bernama Soul Swallowing Bloodline. Dalam sekejap, pinik warna-warni berukuran 100 kaki itu menyusut dan berubah menjadi sebuah gumpalan cahaya berwarna merah pekat. Begitu Feng Qing'er menelan gumpalan energi tersebut, sepasang sayap pinik warna-warni tiba-tiba muncul di punggungnya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan oleh Feng Qing'er telah meningkat tinggi dan setara dengan bintang 3 Douzong. Tentu saja, Xiaoyan tak mau kalah. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan teknik perubahan 3 api misterius untuk mengimbangi kekuatan Feng Qing'er. Dalam sekejap, aura di tubuh Xiaoyan pun melonjak drastis. Namun, peningkatan ini tiba-tiba berhenti ketika Xiaoyan memasuki bintang 3 Douzong. Hal ini membuat Xiaoyan merasa heran dan kebingungan. Ketika masih berada di kelas Do Huang, kekuatan Xiaoyan bisa meningkat sebanyak 3 bintang ketika mengaktifkan teknik ini. Tidak disangka, setelah mencapai Douzong, Xiaoyan bahkan kesulitan untuk mendapatkan 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia apapun akan mengalami perubahan ketika digunakan di ranah yang berbeda. Namun, karena Feng Qing'er mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang, hal ini membuktikan bahwa dia memiliki teknik rahasia yang jauh lebih kuat dari teknik perubahan 3 api misterius. Sepertinya di masa depan, Xiaoyan harus mencari cara untuk menyempurnakan teknik rahasia miliknya. Jika tidak, hal ini akan menjadi kelemahan terbesar baginya ketika bertemu dengan lawan seperti Feng Qing'er. Tatapan dingin Feng Qing'er kini sepenuhnya tertuju ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, Dogi di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi ikon pinik raksasa yang sangat menakutkan. Di bawah tekanan yang mendominasi tersebut, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa Feng Qing'er kemungkinan bukanlah seorang manusia biasa dan berasal dari klan Magical Beast sama seperti Mu Qinglan. Selang beberapa waktu, ikon pinik raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan ganas dan langsung melesat ke arah Xiaoyan layaknya sebuah meteoroid. Tepat ketika Xiaoyan yang akan bertindak, esensi darah dari mayat pinik iblis surgawi yang tersimpan dalam cincin pun tiba-tiba berfluktuasi. Kejadian ini membuat Xiaoyan terkejut dan menduga bahwa Feng Qing'er mungkin adalah anggota dari klan kuno tersebut. Tidak hanya Xiaoyan, Feng Xunxi yang berada di kursi VIP juga ikut terkejut. Tidak heran, Li Xunxi bahkan sampai bertindak secara pribadi dan menyembunyikan aura asli di tubuh Feng Qing'er. Ternyata dia adalah anggota dari klan pinik iblis surgawi yang terkenal sangat arogan. Sementara itu, Li Xunxi tampak tersenyum dan menunjukkan kebanggaan tersendiri di wajahnya. Beberapa tetua dari pavilion Fingley bahkan tidak berkutik di hadapan Feng Qing'er begitu teknik ini diaktifkan. Apalagi Xiaoyan yang baru saja naik ke kelas Douzong belum lama ini. Seiring berjalannya waktu, suasana di atas arena pun semakin menegang. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar meningkatkan kewaspadaannya terhadap Feng Qing'er. Jika gadis itu sampai mengetahui ada beberapa esensi darah klannya yang tersimpan di dalam cincin Xiaoyan, kemungkinan besar masalah ini akan terus meluas tiada habisnya. Oleh karena itu, Xiaoyan segera menyalurkan kekuatan spiritual miliknya ke dalam cincin untuk menyembunyikan esensi darah tersebut. Tak lama setelah itu, sebuah tembakan cahaya aneh menyerupai api hitam tiba-tiba melesat dari langit dan menghantam arena di sekitar Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak sempat menghindar, kemungkinan dia akan menerima luka yang sangat fatal. Nyala api yang dilesatkan oleh Feng Qing'er ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Meskipun dia mengetahui kalau api itu bukanlah api surgawi,
tetapi kekuatannya jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan api surgawi yang ada di dalam tubuh Shoyan. Tak sampai di situ, Feng Qing'er pun kembali menyerang Shoyan tanpa henti. Pada saat ini, Shoyan hanya bisa menghindar dan mengandalkan gerakan 3000 petir hingga batas maksimal. Setelah pengejaran berlangsung cukup lama, Shoyan pun samar-samar dapat melihat kalau nyala api hitam itu perlahan mulai meredup. Sepertinya, Feng Qing'er hanya bisa menggunakan teknik tersebut satu kali dan perlu waktu untuk penggunaan selanjutnya. Selama Shoyan bisa mengulur waktu lebih lama, kemungkinan dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Kilatan dingin pun perlahan melintas di mata Shoyan. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan 3 api surgawi dan berniat untuk menciptakan teratai Buddha 3 warna. Kemunculan 3 api surgawi ini secara alami membuat para elit Dozong di kursi VIP dan juga semua ahli yang hadir merasa sangat terkejut. Meskipun keberadaan api surgawi sudah tidak asing di mata mereka, ini merupakan pertama kalinya mereka melihat ada seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Feng Xunxi yang sangat terkejut pun perlahan bergumam. Dia sungguh tak menyangka kalau Yolo benar-benar memberikan teknik mantra api yang bahkan tidak diajarkan kepada Han Feng kala itu. Di sisi lain, Shoyan sama sekali tak menghiraukan keributan yang terjadi dan terus fokus untuk menyatukan ketiga jenis api di tangannya. Dengan kekuatan Shoyan saat ini, penyatuan tersebut tidak memakan waktu lama seperti di masa lalu. Hanya dalam waktu singkat, teratai Buddha 3 warna pun akhirnya terbentuk sempurna dan memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan penuh, Shoyan lantas melepaskan teratai Buddha tersebut ke arah Feng Qing'er. Sejak awal, Feng Qing'er selalu menganggap kalau reputasi Shoyan sepenuhnya terbentuk berkat bantuan kekuatan orang lain. Namun, setelah melihat teknik menakutkan ini, semua persepsinya terhadap Shoyan pun seketika menghilang. Di saat yang bersamaan, dia lalu membentuk beberapa segel tangan dan akhirnya ikon pinik di belakangnya pun tiba-tiba berubah menjadi sebuah lonceng suci. Kabarnya, lonceng suci ini merupakan teknik Doklan pinik iblis surgawi yang diturunkan sejak zaman kuno. Selain pertahanannya yang sangat kuat, teknik lonceng suci sendiri diciptakan oleh leluhur klan kuno tersebut yang telah mencapai ranah Doseng. Di samping itu, teknik ini juga hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki garis keturunan pinik iblis surgawi. Tentu saja saat ini Feng Qing'er baru menguasai bagian dasarnya saja dan belum setara dengan pertahanan aslinya. Di hadapan para ahli yang hadir, teratai Buddha milik Shoyan pun akhirnya menghantam lonceng suci yang baru saja diciptakan oleh Feng Qing'er. Tak berselang lama, teratai Buddha 3 warna itu pun meledak. Energi yang menyebar itu pun kini sepenuhnya menutupi cakrawala di atas markas pavilion Feng Lei. Ekspresi para elit Dozun di kursi VIP pun seketika berubah. Mereka tak pernah mengira kalau Shoyan memiliki teknik Do yang sangat menakutkan. Kekuatan destruktif semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tak bisa diciptakan oleh ahli bintang 6 Dozong sekalipun. Terlebih, teknik ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Shoyan sendiri dan bukan karena bantuan roh spiritual atau semacamnya. Selang beberapa waktu, lonceng suci yang melindungi Feng Qing'er pun tampak lemah dan menunjukkan tanda-tanda keretakan. Kelihatannya lonceng suci tersebut tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi di bawah tekanan teratai Buddha 3 warna milik Shoyan. Tak butuh waktu lama, apa yang dikhawatirkan pihak pavilion Feng Lei pun akhirnya terjadi. Lonceng suci peninggalan Daosheng itu seketika terbelah dan hancur berkeping-keping. Begitu pertahanan Feng Qing'er lenyap, Shoyan pun segera berpindah tempat di belakangnya dan langsung menghantamnya sekuat tenaga. Alhasil, sosok jenius yang terkenal angkuh itu pun melesat dan menghantam tanah dengan sangat keras sambil memuntahkan seteguk darah segar. Feng Qing'er pun mencoba untuk bangkit kembali, namun di situ Shoyan sama sekali tak memberikan kesempatan baginya dan langsung menerjang ke arah Feng Qing'er dengan kecepatan penuh. Akan tetapi hal yang tak terduga terjadi, di mana tubuh Feng Qing'er yang diserang oleh Shoyan kali ini ternyata hanyalah avatar 3000 petir yang disebutkan oleh Feng Xunxi sebelumnya. Meskipun begitu, trik semacam ini jelas sudah terlalu biasa di hadapan Shoyan.
Sambil tersenyum dingin, Shoyan lantas melancarkan sebuah pukulan ke arah ruang kosong di udara. Tepat sebelum pukulan ini masuk, tubuh Feng Qing'er yang asli pun tiba-tiba muncul dengan penuh kepanikan. Dia pun bergegas mengepalkan tinjunya dan menahan pukulan Shoyan hingga terpental beberapa puluh meter ke belakang. Pada saat ini, semua orang bisa melihat kalau jenius terbaik Pavilion Fingley benar-benar telah dikalahkan oleh Shoyan. Dengan berakhirnya pertarungan ini, nama Shoyan sekali lagi menggema di seluruh dataran tengah. Kemenangan ini membuktikan bahwa dia adalah salah satu jenius muda terkuat yang pernah ada. Pertarungan ini tidak hanya memperkuat posisinya, tapi juga menginspirasi banyak orang untuk terus berlatih dan mengejar impian mereka. Namun, Shoyan tahu bahwa ini adalah baru awal dari perjalanannya. Banyak tantangan dan musuh yang lebih kuat menunggu di depannya. Tapi dengan semangat dan tekad yang tak tergoyahkan, dia yakin bisa menghadapi apapun yang akan datang. Nah, itu tadi akhir dari kisah Battle Through the Heaven episode 104 ya guys. Seru banget wala ya guys pertarungan antara Shoyan dengan Feng Qing'er kali ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa buat klik tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you.